Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di kesempatan kali ini untuk kembali membahas seri kajian mengenal musuh-musuh Islam. Saat ini Jawa Barat umumnya sudah kembali masuk ke zona merah, Pak ya. Zona merah, jadi harus sopan-sopan, harus hati-hati. Jadi, apalagi sekarang sedang ada perubahan cuaca, jadi bisa lebih besar kemungkinan untuk terkena penyakit. Jadi walaupun batuk, pilek, bahkan ada jemaah yang di Permai kena tipes gitu. Yang mudah-mudahan tidak berkelanjutan gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal sebuah kelompok persaudaraan untuk kajian yang sebelumnya ya, yaitu kelompok persaudaraan yang memfokuskan pada overpopulasi. Jadi kelebihan populasi di muka bumi ini, nah mereka bertujuan untuk menghapuskan sebagian besar populasi itu, sekitar 90% populasi, sehingga nantinya hanya akan disisakan hanya 500 juta manusia saja di muka bumi ini. Karena angka tersebut mereka nilai seimbang antara jumlah manusia dengan alam gitu. Karena sekarang mereka nilai 8 miliar manusia itu sudah melebihi kapasitas yang dapat ditanggung oleh bumi gitu. Makanya mereka berencana menghapus 7,5 miliar manusia di muka bumi ini ya. Nah, itu kemarin sudah kita bahas ininya. Cuma di Facebook videonya saya hapus dan kita juga tidak upload ke YouTube karena agak sensitif gitu. Jadi hanya di internal saja untuk video tersebut. Nah, untuk saat ini kita akan membahas salah satu kelompok persaudaraan juga ya, yang bernama Rotary Club. Ada yang pernah dengar Pak Rotary Club Kak? Pernah dengar ya Rotary Club? Kalau jalan-jalan ke Pangandaran, itu kan banyak perahu-perahu nelayan tuh. Nah, di perahu itu banyak logo-logo Rotary Internasional Pak. Itu bantuan dari Rotary Club, dananya, sumbangan dari Rotary itu tadi. Jadi di Indonesia sendiri Rotary sudah lama berjalan gitu, walaupun fluktuatif gitu Pak, ada naiknya, ada turunnya. Nah, kita akan berkenalan dengan Rotary Club ini. Sejarahnya, Rotary Club ini didirikan oleh seseorang yang bernama Paul Harris. Paul Harris pada tahun 1905. Jadi 1905 itu masih masih ya. Kalau kekhalifahan Muslim itu masih kekhalifahan Utsmani ya, Turki Utsmani ya. Kan Turki Utsmani 1924 runtuhnya. Nah, ini 1905, berarti masih di kekhalifahan Utsmani itu. Nah, didirikannya itu di Chicago. Makanya nama awalnya itu Rotary Club of Chicago namanya. Nah, jadi ide awalnya kenapa Rotary Club ini didirikan oleh Paul Harris itu adalah untuk bertukar ide saja sebenarnya.
bertukar ide, lalu menjalin persahabatan, terus memperluas koneksi, ya, seperti itulah. Kalau sekarang digitalisasinya itu dalam bentuk sosial media gitu. Kalau dulu ya masih manual gitu, makanya ya kumpul-kumpul seperti itu, bertukar ide, kumpul-kumpul, kongko-kongko di Chicago. Nah, seiring waktu ya, seiring waktu anggota Rotary Club ini semakin banyak, ternyata semakin meluas. Makanya visi dan misinya itu pun akhirnya diperluas lagi oleh Paul Harris ini. Yang awalnya visi dan misi Rotary Club ini hanya bergerak di dalam bidang pelayanan kemasyarakatan. Nah, kemudian karena semakin meluas tadi, mereka juga akhirnya menyasar ke bidang kemanusiaan. Nantinya bidang kemanusiaan ini jadi core, jadi intinya pergerakan mereka, itu bidang kemanusiaan ini. Nah, Rotary Club ini juga merupakan pelopor standar etika yang sangat tinggi di dalam setiap kegiatan sukarela. Jadi anggota-anggota Rotary Club ini mereka banyak sukarelawan yang bergerak di dalam bidang kemanusiaan, tetapi mereka standarnya itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya memberikan bantuan, mereka tidak tanggung-tanggung ngasih bantuannya gitu. Jadi mereka standarisasinya sangat tinggi. Nah, mereka juga membantu membangun kebersamaan dan kedamaian di dunia. Awalnya, misi awalnya itu ya, karena moto mereka adalah service above self. Jadi mengutamakan pelayanan daripada diri sendiri gitu, daripada pribadi. Jadi mereka mengutamakan orang banyak gitu, kemaslahatan orang banyak daripada kebaikan diri sendiri. Awalnya Rotary Club ini. Nah, dikarenakan pengikut Rotary Club ini semakin banyak, maka pada tahun 1922 ya, itu mereka berubah nama menjadi Rotary Internasional. Rotary Internasional. Nah, kenapa nama Rotary ini dipilih oleh Paul Harris tadi? Itu dikarenakan rapat keanggotaan Rotary Club ini dirotasikan. Jadi kalau sekarang dari rumah ke rumah gitulah. Jadi kalau dulu dari satu kelompok ke kelompok lain gitu. Mereka kan banyak kelompok-kelompoknya gitu. Jadi Rotary Club cabang Ranca Ekek gitu misalnya. Nanti tahun depan mengadakan pertemuan di Rotary cabang Cicalengka gitu misalnya. Nah, jadi dirotasikan pertemuan itu. Nah, selain dari pertemuan, awalnya mereka cuma pertemuan membahas tentang hal-hal penting yang terjadi di dunia, terus dinamika dunia juga mereka bahas, terus mereka akhirnya menyasar ke hal-hal yang berbau konspirasi, mereka bahas juga. Terus itu pembahasannya santai Pak, pembahasannya kadang sambil ngopi, kadang sambil makan malam gitu mereka bahas itu. Jadi pembahasan santai gitulah. Tapi dirotasi, dipindah-pindah tempatnya. Nah, mereka juga akhirnya menyusun tugas untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Jadi mereka merencanakan suatu kegiatan, mereka susun tugas-tugasnya, dan akhirnya mereka jalankan kegiatan-kegiatan sosial tadi, gitu, sosial kemanusiaan. Nah, pada awalnya di Rotary Club ini tidak boleh ada anggotanya yang perempuan. Jadi semuanya laki-laki Pak. Tapi setelah mengalami atau mengikuti perdebatan yang sangat panjang, maka pada tahun 1989 perempuan boleh ikut ke dalam Rotary ini. Nah, untuk saat ini perempuan itu jumlahnya ada 12% dari seluruh keanggotaan Rotary ini. Jadi, nah terus untuk pembiayaan Rotary ini biasanya mengambil atau meminta iuran wajib dari setiap anggotanya. Jadi semacam uang keanggotaan dalam jumlah yang relatif kecil kalau menurut mereka ya. Dalam jumlah relatif kecil, lalu uang tersebut akhirnya dikumpulkan, nanti baru disetorkan ke Rotary Internasional. Nah, dari uang-uang iuran itulah akhirnya nanti mereka mengadakan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan tadi. Mereka mengadakan bantuan, terus mengadakan pelatihan-pelatihan, vaksinasi-vaksinasi. Mereka juga dari uang iuran tadi itu
Nah, saat ini anggota Rotary Internasional ini sudah menyebar ke 168 negara. Ya. Anggotanya itu ada 1,2 juta anggotanya di 168 negara tadi. Dan terdapat 32.000 klub. Klub itu maksudnya cabang-cabang itu ya, cabang-cabang Rotary itu yang kecil-kecil itu ada 32.000. Jadi mereka sudah menyebar ke seluruh dunia, Pak, Rotary Internasional ini. Nah, misi-misinya apa saja? Mereka ada 6 misi, Pak, untuk Rotary Internasional ini. Yang pertama, mempromosikan perdamaian dunia, memerangi penyakit, menyediakan sanitasi yang layak, mempermudah akses kesehatan bagi ibu dan anak, mendukung pemerataan pendidikan, dan yang keenam, menggenjot pertumbuhan ekonomi lokal. Semuanya baik, Pak, untuk Rotary Internasional ini. Semua visi dan misinya baik. Nah, dari 6 misi tadi, mereka lebih fokus ke gerakan untuk perdamaian global dan pemberantasan polio. Mereka fokusnya ke situ. Jadi mereka ikut andil dalam perdamaian global dan mereka juga berperan besar dalam pemberantasan polio melalui imunisasi polio. Gitu. Nah, kontribusi Rotary ini ya, itu bisa dilacak semenjak Perang Dunia Kedua. Saat itu Rotary menjadi salah satu kelompok yang gencar mengkampanyekan pentingnya pembentukan PBB. Jadi Rotary ini salah satu gerakan yang ikut mendorong terbentuknya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi mereka menulis artikel-artikel terus lalu mereka sebarkan, itu berpengaruh terhadap pembentukan PBB. Nah, setelah PBB tadi terbentuk, maka Rotary ini merilis buku atau buklet atau kitab setebal 95 halaman, judulnya From Here On, mulai dari sini. Nah, jadi di dalam buku tersebut terdapat salinan teks piagam PBB, ada tertulis di situ. Nah, seterusnya akhirnya Rotary ini memantik diskusi hal ihwal perkembangan global setelahnya. Anggota-anggota Rotary ini disebut dengan Rotarian namanya. Nah, pada tahun 1979 ini proyek pertamanya Rotary, yaitu Rotary cabang Filipina itu memberikan vaksin polio, vaksin imunisasi polio ke sebagian besar anak. Nah, jadi mereka memberikan vaksinasi gratis polio ke anak-anak di Filipina. Gitu. Puncaknya ada 6 juta anak di Filipina akhirnya menerima imunisasi polio tadi. Total nilainya itu tercatat 760.000 US dollar. Itu dari iuran-iuran anggota Rotary tadi. Itu titik awal pertama mereka gerakannya, Pak. Nah, dari Filipina lalu Rotary mulai menyebarkan gerakan untuk pemberantasan polio sebagai prioritas mereka. Tahun 1985 mereka meluncurkan Polio Plus yang disusul dengan pendirian Global Polio Eradication Initiative selama 3 tahun setelahnya. Jadi mereka fokusnya memberantas penyakit polio itu secara global gitu ya. Jadi hasilnya itu tidak main-main gitu, Pak. Hasilnya pemberantasan polio itu sudah memvaksin polio sebanyak 2,5 miliar anak-anak di seluruh dunia gitu ya. Jadi 2,5 miliar anak-anak di seluruh dunia itu sudah divaksin polio akibat gerakan dari Rotary tadi. Jadi sebenarnya Rotary ini adalah gerakan kemanusiaan gitu, Pak. Perdamaian dunia dan pemberantasan polio gitu. Nah, lalu dari mana akhirnya nama Rotary Club ini menjadi menurun gitu. Gerakan-gerakan mereka akhirnya tersendat karena ada kontroversi tuduhan Zionis. Nah, mulainya itu tuduhan Zionis dan kontroversi mengenai Rotary Club ini itu dimulai dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan Kristen. Awalnya dari Timur Tengah dan wilayah Eropa, Roma, Vatikan, lalu Rusia.
Nah, mereka gencar berdakwah tentang kontroversi Rotary Club ini. Kiprah Rotary Internasional ini selalu dikaitkan dengan gerakan-gerakan Zionis, terutama Zionisme dan Freemason. Ya. Itu kebanyakan yang menyebarkan hal tersebut adalah ulama-ulama fundamentalis dari Islam dan Kristen. Ya. Jadi di dua agama tadi tuduhan terhadap Zionis terhadap Rotary yang berkaitan dengan Zionis ini sangat gencar sekali gitu ya. Contohnya ada di Piagam Hamas. Piagam Hamas pasal 17 itu menyebut Rotary merupakan bagian dari organisasi Zionis yang melakukan propaganda lewat film, pendidikan, dan kebudayaan. Itu di pasal 17 di dalam program Hamas. Lalu di dalam buku pedoman Al-Qaeda yang judulnya Studi Militer dalam Jihad Melawan Tiran, itu ditegaskan juga bahwa Rotary Internasional adalah bentuk lain dari kolonialisme. Ya, jadi gerakan Rotary ini berkaitan dengan gerakan Zionis yang sifatnya kolonialisme, penjajahan. Di Mesir, Syekh Al-Azhar itu salah satu pemegang otoritas tertinggi dalam Islam, mengeluarkan fatwa haram bergabung dengan Rotary. Nah, di Arab Saudi buku teks, jadi di buku-buku sekolah tingkat menengah itu dicantumkan Rotary sebagai organisasi yang merusak dan paling berbahaya bagi Islam serta kaum muslimin. Nah, itu yang berkembang di wilayah Arab. Lalu di Indonesia sendiri ini Rotary bagaimana ini? Di Indonesia sendiri ini Rotary pertama kali muncul pada tahun 1927. Jadi tadi Rotary Internasional dimulai dari 1922. Nah, 5 tahun kemudian Rotary itu masuk ke Indonesia tahun 1927 di Yogyakarta. Kemudian diikuti pendirian cabang di Surabaya pada tahun 1928 dan di Batavia di tahun 1930. Jadi awalnya Rotary masuk ke Indonesia melalui Jogja, lalu mendirikan cabang di Surabaya 1 tahun kemudian, nah lalu 2 tahun kemudian di Batavia didirikan cabang Rotary. Nah, saat Jepang masuk dan menjajah Indonesia pada tahun 1942, 26 cabang Rotary yang ada di Indonesia itu dibekukan semuanya oleh penjajahan Jepang. Nah, singkat cerita, setelah kemerdekaan, 1 tahun setelah naskah kemerdekaan dibacakan di Pegangsaan, itu Rotary kembali diaktifkan. Yang tadi 26 cabang ditutup semua. Nah, sekarang setelah diaktifkan kembali menyusut menjadi 16 cabang di Indonesia. Hanya 16 cabang, jadi menyusut 10 gitu. Nah, singkat cerita lagi, di masa Orde Lama berkuasa, masa kepemimpinan Soekarno, dikeluarkanlah keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 yang melarang aktivitas yang dilakukan oleh Rotary dan 5 organisasi lainnya. Jadi ada 5 organisasi, ada 6 organisasi termasuk Rotary ini dilarang aktivitasnya. Ya. Itu ada Liga Demokrasi, ada Divine Life Society, ada Baha'i, ada Moral Rearmament Movement, lalu Ancient Mystical Organization of Rosicrucian atau AMOC. Nah, Rosicrucian ini sebelumnya kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, Rosicrucian ini. Jadi 6 gerakan tadi dilarang oleh Soekarno dengan dikeluarkannya Kepres nomor 264 tahun 1962. Saking pentingnya hal ini. Nah, saat perpindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, ya, itu posisi Rotary di Indonesia agak ada di atas angin gitu. Jadi agak diberikan keleluasaan gitu. Walaupun
Kepres yang 264 tadi belum dihapuskan, jadi masih aktif Kepres 264 tadi yang melarang pergerakannya tadi. Nah, tetapi di masa Orde Baru pergerakan Rotary kembali bergerak walaupun tidak sebebas sebelumnya gitu ya. Nah, tahun 70 Rotary muncul kembali di Jakarta, di Surabaya dan Malang muncul lagi Rotary di tahun 1971. Perlahan-lahan cabang Rotary bertambah di Indonesia ini, Pak. Saat ini di Indonesia Rotary ini memiliki dua distrik, yaitu distrik Barat dan distrik Timur. Di distrik Barat ini ada 3.410 cabang Rotary, di distrik Timur ada 3.420 cabang Rotary. Jadi sudah berapa tuh? 6.830 cabang Rotary di Indonesia, gitu ya. Jadi fokus di Indonesia, gerakan mereka sama seperti Rotary di internasional di negara-negara lainnya, gitu. Jadi menyasar ke bidang kemanusiaan. Gitu. Nah, di tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid itu mengeluarkan Kepres nomor 69. Ya. Kepres 69 ini itu mencabut Kepres sebelumnya yang di tahun 1962 tadi. Itu dicabut oleh dikeluarkannya dengan Kepres 69 ini. Artinya kehadiran Rotary itu sudah sah di mata hukum di Indonesia. Ya. Pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Kepres 69. Walaupun sudah disahkan secara hukum, tetap saja gerakan-gerakan Rotary internasional ini tidak diterima oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi penolakan-penolakan ini masih saja bermunculan di wilayah Indonesia. Alasannya juga sama, bahwa Rotary ini dianggap sebagai perpanjangan tangan Zionis dan Freemason. Gitu. Alasannya tetap itu, nanti kita cek kenapa muncul alasan seperti itu. Nah, contoh yang paling jelas itu terjadi pada Januari 2009. Ya. Tertulis di Detik, di pemberitaan Detik, bahwa Forum Ulama Umat Islam FUUI, ya, Forum Ulama Umat Islam yang diketuai oleh Ustadz Atian Ali di Bandung, ya, itu mengeluarkan maklumat ihwal peringatan kepada masyarakat agar tidak bergabung dengan organisasi sayap Yahudi yang berkedok kemanusiaan. Jadi dikeluarkan maklumat oleh Forum Ulama Umat Indonesia supaya tidak bergabung dengan organisasi, walaupun organisasi itu bergerak di bidang kemanusiaan. Gitu. Salah satunya ya Rotary itu tadi. Gitu. Nah, di dalam maklumat tersebut terdapat 3 poin yang mendorong, selain mendorong untuk menjauhi Rotary, FUUI tadi juga mendesak pemerintah untuk mengaktifkan lagi Kepres 264 yang melarang 6 gerakan tadi, gitu. Nah, sementara yang sudah terlanjur bergabung, maka FUUI tadi menganjurkan agar segera keluar dari organisasi tadi, gitu. Nah, kenapa maklumat tadi muncul? Ini dikarenakan FUUI tadi itu menemukan bukti bahwa gerakan Rotary Club itu adalah gerakan sayap Yahudi yang menginduk pada Freemason. Buktinya FUUI ini memegang bukti bahwa terdapat aliran dana, ya, dari Freemason tadi itu sebesar 145.000 US dollar, ya, yang itu mengalir ke kas Rotary. Artinya dari gerakan Freemason tadi itu ikut menyumbang gerakan-gerakan Rotary tadi, gitu. Walaupun gerakan tersebut bergerak di bidang sosial kemanusiaan, gitu. Nah, jadi Freemason ini adalah intelijen Yahudi yang merupakan induk dari organisasi-organisasi di bawahnya. Jadi Freemason di bawahnya itu banyak lagi organisasi-organisasi kecil lagi, Pak. Nah, salah satunya Rotary, gitu. Selain itu ada Skull and Bones, ada Trilateral Commission,
ada lagi nanti Bohemian Groove gitu. Nah, termasuk salah satunya ya Rotary ini gitu. Ada lagi nanti Lions Club gitu. Nah, itu yang disampaikan oleh Ustadz Atian Ali tadi dalam maklumatnya, bahwa Freemason itu mengepalai organisasi-organisasi kecil di bawahnya gitu, termasuk salah satunya Rotary tadi. Nah, jadi hal tersebut menurut Ustadz Atian Ali berbahaya sebab dapat menggiring masyarakat untuk menjadi ateis gitu, di dalam maklumatnya tadi gitu. Ya, itu terjadi di bulan Januari. Nah, selain penolakan terhadap Rotary, itu aksi demonstrasi dilakukan juga di halaman Gedung Sate pada bulan Februari 2009. Ada beritanya di detik.com, Pak. Di detik.com. Nah, tuntutannya sama aja, meminta pemerintah untuk melarang eksistensi Rotary Internasional tadi gitu. Jadi Forum Ulama Umat Indonesia tadi menganjurkan kepada pemerintah untuk kembali mengaktifkan Kepres 264 tadi untuk melarang gerakan-gerakan yang berkaitan dengan Zionis dan Freemason tadi. Nah, kenapa kemudian kontroversi terhadap Rotary ini muncul gitu? Kenapa orang-orang kok tiba-tiba menolak gerakan-gerakan Rotary walaupun gerakan-gerakan tersebut bersifat sosial kemanusiaan? Nah, itu dikarenakan pada tahun 1903 itu rencana-rencana Yahudi untuk membentuk Zionis itu bocor secara tidak sengaja dengan ditemukannya lembaran-lembaran kertas yang berisi protokol Zion atau protokol Zionisme gitu. Jadi tahun 1903 secara tidak sengaja protokol Zionisme ini tersebar gitu, Pak, tersebar. Nah, ini juga dulu pernah kita bahas juga mengenai protokol Zion ini. Jadi intinya protokol Zion itu adalah rencana kerja untuk Zionisme ini dalam jangka waktu 100 sampai 200 tahun ke depan. Jadi rencana untuk 200 tahun ke depan itu mereka buat di awal-awalnya. Jadi perencanaan mereka itu benar-benar matang gitu, Pak. Jadi bukan rencana besok mau ngapain, minggu depan mau ngapain, bulan depan mau ngapain, bukan. Mereka merencanakan secara detail untuk ratusan tahun kemudian gitu. Nah, itu luar biasa sabarnya Yahudi tadi. Dan rencana tersebut mereka turun-temurunkan gitu. Turun-temurunkan. Nah, di dalam protokol Zionisme tadi terdapat banyak poin-poin, Pak. Banyak poin-poin yang sebagian besar poin-poin tadi sudah terjadi saat ini, termasuk menyebarnya virus gitu. Jadi penyebaran virus, pengurangan populasi dunia itu sudah mereka tuliskan di protokol Zion tadi gitu. Nah, itu baru terjadinya saat ini gitu. Disebarkannya atau ini dibuatnya juga masih misteri kapan, tetapi tersebar secara tidak sengaja pada tahun 1903 gitu. Nah, itu jadi segala yang berkaitan dengan Zionis adalah ancaman bagi komunitas fundamental termasuk Rotary tadi. Jadi Rotary merupakan ancaman terhadap komunitas fundamental agamis termasuk Muslim dan Kristen, dikarenakan gerakan Rotary ini berkaitan langsung dengan gerakan Zionis, di mana gerakan Zionis tadi sudah terencana dengan baik dan tertulis di dalam protokol Zion tadi. Nah, itu yang kemudian membentuk pola pikir ulama-ulama di Timur Tengah bahwa gerakan Rotary dan gerakan-gerakan sejenisnya adalah ancaman bagi umat Islam gitu. Nah, itu tadi di dunia Islam. Nah, sekarang kita masuk ke penolakan Rotary dari umat Nasrani. Nah, ini masuk ke agama lain ya. Udah dimatikan speaker luar ya. Pada tahun 1928, beberapa uskup Spanyol menyatakan bahwa Rotary adalah wujud organisasi setan. Jadi organisasi satanis yang sesat dan oleh sebab itu harus diwaspadai pergerakannya.
Nah, kalau dari Nasrani lebih ekstrim lagi nih, organisasi setan gitu. Organisasi setan, jadi harus diwaspadai pergerakannya. Itu uskup Spanyol. Spanyol itu masuk ke dalam ortodoks ya, Kristen ortodoks. Nah, setelah larangan dari uskup Spanyol tadi beredar, nah Kristen Vatikan Roma itu juga mengadopsi kebijakan sama seperti uskup Spanyol tadi dengan meminta pastor Katolik untuk tidak bergabung dengan Rotary. Jadi ternyata yang bergabung dengan anggota-anggota Rotary ini adalah termasuk dengan pastor-pastor Kristen tadi gitu. Maka dari Kristen Vatikan Gereja Roma itu meminta pastor Katolik untuk tidak bergabung dengan Rotary. Di tahun kecaman-kecaman dari umat Kristiani ini itu memuncak di tahun 1970-an. Jadi di tahun tersebut banyak uskup-uskup, banyak pendeta-pendeta yang menyebarkan atau berdakwah atau berpidato mengenai kesesatan Rotary ini di mimbar-mimbar agama Kristen. Nah, di setelah tahun 70-an kecaman perlahan turun dari umat Kristen dikarenakan Paus Yohanes Paulus II secara terang-terangan mendukung proyek-proyek kemanusiaan Rotary. Gitu. Jadi Paus Vatikan ini mendukung gerakan-gerakan Rotary, gitu Pak. Nah, jadi itu pembahasan mengenai gerakan-gerakan Rotary, termasuk gerakan-gerakan Rotary di Indonesia. Jadi bukan hanya di umat Islam saja, ternyata Rotary juga dikecam dari umat Nasrani atau Kristiani gitu ya. Nah, untuk saat ini gerakan-gerakan Rotary ini sudah mulai terbuka. Tadi seperti saya sebelumnya sudah gambarkan bahwa kalau misalnya kita jalan-jalan ke Pangandaran itu banyak perahu-perahu yang sudah dicap Rotary. Nah, itu waktu itu pernah saya share di grup Asilmu juga bahwa perahu-perahu ini adalah sumbangan dari gerakan kemanusiaan Rotary tadi, mungkin cabang Tasikmalaya gitu ya, Rotary cabang Tasikmalaya. Nah, hal tersebut kalau menurut pengamatan fundamental Islam ya, ulama fundamental Islam bahwa gerakan tersebut hanya kedok. Jadi kedok gerakan sosial ya, kemanusiaan. Tetapi sebenarnya di balik gerakan-gerakan tersebut mereka menanamkan bibit-bibit kolonialisme di dalam gerakan-gerakan mereka tadi gitu ya. Nah, kolonialisme tersebut akhirnya nanti akan bermuara pada gerakan-gerakan Zionisme gitu. Salah satu gerakan Zionisme kan penjajahan ya, kolonialisme. Nah, masuk ke dalam gerakan tadi. Untuk saat ini gerakan Zionis sudah semakin bahaya Pak, karena Israel juga kan sekarang Perdana Menterinya sudah ganti ya, bukan Benjamin Netanyahu lagi, sudah ganti jadi Naftali Bennett, mantan Menteri Pertahanan Israel, dan konon ini lebih sadis daripada Benjamin Netanyahu. Naftali Bennett ini kabarnya gitu, karena belum apa-apa, belum dilantik pun dia sudah mengeluarkan pendapat bahwa saya tidak masalah untuk membunuh sebagian besar umat orang Arab gitu. Dia tidak merasa berkeberatan untuk membunuh sebagian besar orang Arab demi terwujudnya negara Israel Raya gitu. Nah, jadi gerakan Naftali Bennett ini harus lebih diwaspadai lagi karena lebih sadis daripada Benjamin Netanyahu, daripada gerakan-gerakan presiden atau perdana menteri sebelumnya dari Israel gitu. Nah, makanya kalau untuk saat ini belum begitu terasa, tetapi percikan-percikan perang besar atau pertikaian besar ini sudah mulai dipercikan atau perang dingin itu sudah mulai terasa antara Joe Biden dengan Presiden Rusia Vladimir Putin gitu ya. Jadi sudah mulai perang urat saraf nih antara
Amerika dengan Rusia, dua negara adikuasa besar gitu. Kalau nanti dikaitkan dengan akhir zaman, maka saat ini Yahudi yang awalnya dulu berada di Eropa, ya, mereka dari Eropa berpindah ke benua Amerika, ya, Pax Americana. Nah, setelah nanti ada perang besar antara Amerika dan Rusia, maka pusat dari Yahudi Zionisme tadi akan berubah menjadi ke Israel Raya, atau mereka sebut Pax Judaica gitu. Jadi ada 3 kali perubahan, ya. Jadi dari awalnya dulu kalau misalnya kita mau runut, awalnya itu dari Yerusalem, ya, Yerusalem perang salib yang sudah beberapa kali kita bahas, bahwa hasil dari perang salib tadi, pasukan salib dapat berhasil dipukul mundur oleh pasukan Muslim. Nah, setelah dipukul mundur, maka pasukan salib tadi kembali lagi ke Perancis, ya. Di Perancis mereka kemudian banyak dihukum mati. Sisa-sisa dari pasukan salib tadi itu kemudian mereka lari ke satu-satunya negara yang tidak menerima gerakan-gerakan Kristen, ya, tidak menerima gerakan-gerakan gereja, yaitu negara Skotlandia. Maka pasukan salib tadi yang tersisa berlari kemudian ke Skotlandia. Di sana mereka kemudian bergabung dengan pasukan Viking, ya, pasukan Viking yang lari daripada negara Kaukasia, ya, lari ke Skotlandia, bergabung dengan pasukan salib yang lari dari Prancis tadi. Mereka bergabung dan dari situ mereka kemudian membentuk sebuah gerakan, yaitu Freemason. Itu bentukan Freemason pertama kali, Pak. The Scottish Rite namanya, di Skotlandia tadi. Nah, dari Skotlandia kemudian mereka melebarkan sayap ke Inggris, mereka ekspansi Inggris dalam sebuah perang yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Arthur. Mereka berperang ke Inggris, mereka berhasil merebut Inggris, dan di Inggris inilah mereka berdiam diri di bawah kerajaan Inggris sampai sekarang gitu. Sampai sekarang mereka menyebut gerakan atau menyebut kelompok mereka sebagai kelompok kerajaan Inggris atau Merovingian. Nah, dari Inggris kemudian mereka melebarkan sayap ke Amerika, dimulai dengan penentuan presiden pertama Amerika, yaitu George Washington yang ternyata adalah seorang Freemason. Nah, dari Amerika mereka berkembang membentuk mata uang tunggal, yaitu dolar Amerika, meruntuhkan mata uang sebelumnya yaitu euro, ya. Karena kan sebelum mereka di Eropa, mereka membentuk euro. Pada saat mereka pindah ke Amerika, euro mereka runtuhkan, mereka bentuklah dolar, itu dolar Amerika. Nah, setelah mereka menguasai seluruh ekonomi dunia, maka mereka akhirnya nanti akan bergerak ke Israel Raya. Dolar akan mereka runtuhkan dan mereka akan membentuk mata uang baru, yaitu Bitcoin. Jadi mata uang yang tidak ada, mata uang yang tidak dapat terlihat, Bitcoin. Nah, sekarang kan sudah terasa, Pak. Uang itu tidak terlihat lagi, uang itu dalam bentuk kartu sekarang. Nah, itu salah satu gerakan langkah-langkah mereka untuk membentuk mata uang tunggal tadi di Israel tadi gitu. Nah, jadi sebenarnya sejarah itu bersambung, Pak. Sejarah dari perang salib, kemudian sejarah Inggris. Kalau misalnya mau ditarik lagi ke belakang lagi, itu masuk nanti ke sejarah Nabi Musa. Jauh lagi, Pak. Ya, jadi dulu Nabi Musa mengusir Samiri. Nah, Samiri dan pengikutnya ini kemudian melakukan perjalanan ke Kaukasia. Ya, mereka membuat suatu kerajaan di Kaukasia. Nah, mereka bentuk kerajaan itu di balik tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Di balik tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Hal ini pernah diteliti oleh seorang ilmuwan Muslim, yaitu Al-Khawarizmi, pada saat dinasti Abbasiyah
Al-Khawarizmi pernah diutus oleh raja pada saat itu untuk meneliti, ya, meneliti tembok-tembok Zulkarnain tadi. Ya. Nah, untuk masuk ke tembok Zulkarnain tadi, mereka harus melewati sebuah kerajaan, namanya kerajaan Khazar atau Khazarian Empire. Ya. Khazarian Empire ini adalah kerajaan yang dibangun oleh Samiri dan pengikutnya tadi. Jadi Samiri dan pengikutnya tadi berjalan ke Kaukasia, membangun sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Khazaria. Nah, di belakang kerajaan itu adalah tembok Zulkarnain. Itulah yang diteliti oleh Al-Khawarizmi tadi, gitu. Nah, dari Khazaria Empire tadi mereka merencanakan untuk ekspansi ke Inggris. Makanya mereka akhirnya berlayar ke daratan Skotlandia tadi. Nah, berlayar ke Skotlandia, mereka menetap di dataran tinggi Skotlandia, yang kalau misalnya bapak-bapak pernah lihat film Skotlandia itu Highlander ya. Nah, itu gambaran mereka, Pak. Highlander itu gambaran orang-orang dari kerajaan Khazaria tadi yang menetap di dataran tinggi Skotlandia tadi. Nah, cabang dari tadi yang di Nabi Musa tadi, pengikut Samiri kan akhirnya pergi ke Khazaria. Nah, sebagian lagi Yahudi itu kemudian menetap di Yerusalem, ya, di Yerusalem. Dulu namanya Kanaan. Palestina kan dulu namanya Kanaan, gitu. Nah, nanti dari Kanaan itu kemudian mereka terusir, kemudian mereka balik lagi untuk merebut Palestina tadi dalam dalam bentuk pasukan salib nantinya, gitu. Nah, kemudian pasukan salib yang berhasil merebut Palestina tadi kemudian terusir atau dikalahkan lagi oleh pasukan Muslim, kembali lagi ke Perancis. Nah, nanti dari Perancis mereka kabur ke Skotlandia. Nah, itulah nanti ketemu di Skotlandia sama yang dari Khazarian tadi, gitu. Nah, di situ mereka membentuk Freemason pertama kali, gitu, Pak. Jadi sejarahnya panjang sebenarnya, sejarahnya sangat panjang. Makanya tapi sejarah yang panjang tadi ternyata ya berkait sama sejarah Islam, gitu, berkait dengan sejarah Islam. Ya, itu gambarannya, Pak. Nah, Rotary ini ada di bawah Freemason tadi. Makanya gerakan Freemason tadi, gerakan Rotary dianggap sesat karena Rotary berkaitan langsung dengan Freemason, gitu. Buktinya apa? Karena mereka mendapat aliran dana dari Freemason untuk proyek-proyek sosial yang menjadi kedok untuk menyebarkan kolonialisme tadi, gitu. Nah, jadi seperti itu, Pak, pembahasannya mungkin agak pusing karena sejarahnya berkaitan kemana-mana, gitu. Ya, jadi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang Freemason, kita sudah membahas tentang Illuminati, kita sudah membahas tentang Rosicrucian kemarin ya. Nah, sekarang kita membahas tentang Rotary. Nah, mungkin insya Allah yang berikutnya kita akan bahas tentang Bohemian, Club Bohemian, gitu. Itu ada di bawah Freemason juga, gitu. Nanti dari Bohemian kita akan bahas tentang Lions Club, kita akan bahas lagi tentang Skull and Bones, seperti ya, banyak nantinya, Pak. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya bukan menakut-nakutin, gitu ya. Tujuannya bukan membuat suuzon terhadap gerakan-gerakan yang mereka kerjakan, gitu. Tetapi tujuannya kembali ke diri kita sendiri agar kita lebih waspada. Kita tidak bisa menghadapi musuh kalau kita tidak kenal musuh-musuh kita, gitu. Nah, kalau kita sudah kenal musuh-musuh kita sudah kenal gerakan-gerakan mereka, kita sudah kenal apa yang mereka rencanakan, nah kita insya Allah akan bisa menghadapi gerakan-gerakan mereka, gitu. Setidaknya untuk membentengi diri sendiri, gitu, ya. Nah, mungkin cukup seperti itu aja, Pak, pembahasannya untuk Rotary Club. Insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipakai sebagai pegangan. Nah, kita akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.